Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Ya, video ini masih membahas tentang uji prasyarat analisis. Ini adalah uji yang ketiga, yaitu linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk menguji fungsional hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk menguji fungsional hubungan berarti ini digunakan untuk memenuhi asumsi dasar atau prasyarat analisis jika saudara melakukan penelitian kuantitatif berjenis korelasional. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah saya jelaskan jika variabel yang ada dua, maka menggunakan analisis regresi tunggal. Namun kalau lebih menggunakan analisis regresi ganda. Nah, biasanya untuk strata 1 atau tingkat sarjana, jadi mahasiswa membuat skripsi, itu biasanya hanya dua variabel. Nah, untuk itu pada video ini saya hanya membuat uji linearitas menggunakan regresi tunggal. Oke, nah sama seperti video sebelumnya, saya memberikan contoh data. Jadi di sini ada data siswa kelas 2 SD. Ini saya ambil dari skripsi saya. Skripsi saya judulnya hubungan antara kemampuan awal penjumlahan dengan hasil belajar perkalian. Oke, nah jadi data di sini yang sudah saya paparkan di buku itu kemudian saya copy dan saya pastekan ke Excel. Nah, ini karena saya sudah pastekan ya. Kemudian untuk memastikannya lagi sigmanya atau jumlahnya, saya hitung lagi menggunakan rumus sama dengan sum, singkatan dari summary, buka kurung, kemudian blok data yang mau dijumlahkan, tutup kurung, enter. Nah, tinggal copy dan paste ke sebelah. Oke, nah sama dia ya, data yang ada di buku dengan data yang ada di Excel. Kemudian yang kedua caranya adalah menentukan bilangan konstanta yang mempunyai simbol A. Nah, ini rumusnya. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Kemudian dikurang dengan dalam kurung sigma X dikali sigma XY. Jadi saya bacanya yang biasa saja supaya lebih mudah. Kemudian pengurangan tersebut dibagi dengan N, yaitu jumlah responden, dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Nah, di sini jangan bingung. Saya jelaskan sedikit, nanti bisa salah paham ya. Perbedaan sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Nah, jadi di sini biasanya jika dua variabel, maka ini data variabel pertama, saudara cukup buat X, data variabel kedua, saudara cukup buat Y. Nah, di sini saya buat tabel tambahan yaitu X kali Y, karena di konstanta kita membutuhkan sigma XY. Jadi untuk memudahkannya saya buat di tabel bantu agar nanti kita tinggal ambil datanya di bawah, bahwa sigma XY itu sebesar 3808. Jadi kita nggak hitung lagi nanti di rumus karena sudah ada di sini. Kemudian di sini saya buat X kuadrat. Ya, kenapa? Karena ada di sini di konstanta ini rumus menggunakan sigma X kuadrat. Terlalu panjang rumusnya kalau misalnya kita hitung X kuadrat masih satu per satu baru kita jumlahkan. Jadi saya menggunakan tabel bantu juga untuk X kuadrat. Nah, Y kuadrat tidak ada, makanya saya tidak menggunakannya. Jadi Y kuadrat itu tidak ada digunakan pada rumus konstanta ataupun koefisien. Nanti kita bisa lihat sendiri. Jadi yang diambil itu hanya sigma X kuadrat. Oke, karena itu kita lanjut. Nah, lalu rumus yang ada di buku saya copy, kemudian saya paste atau saya tempelkan di Excel menjadi seperti ini. Nah, baru ke bawahnya sama dengan A sama dengan sigma Y. Jadi sama dengan Y, sigma itu adalah jumlah. Jadi Y ini saya jumlahkan hingga di bawahnya sebesar 509. Enter, pas. Nah, ini adalah sigma X kuadrat.
Sigma X kuadrat berarti penjumlahan dari X kuadrat, yaitu sebesar 3813. Sorry, oh ya benar, 3813. Oke, selanjutnya di sini ada sigma X. Jadi tadi sigma Y, berarti ini X. Kita lihat dulu kepala tabelnya X, kemudian kita ambil sigmanya sebesar 487. Nah, di sini sigma X kali Y. X kali Y di sini di kolom E, sedangkan sigmanya ada di sel E72, 3808. Nah, selanjutnya kita masuk N. N itu adalah jumlah respondennya. Respondennya ada atau sampelnya ada 69 orang. Sama dengan kita lihat aja di nomor urut terakhir. Oke. Nah, ini sigma X kuadrat berarti tinggal buat aja sama dengan data yang di atasnya. Nah, ini saya bilang tadi beda sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Kalau sigma X kuadrat berarti jumlah dari X kuadrat ada di kolom F. Tapi kalau sigma X dikuadratkan berarti kolom C sigmanya yaitu 487 ini yang dikuadratkan. Jadi saya buat di bawahnya ini ya supaya bisa membedakan. Ini sigma X dikuadratkan. Oke, sorry di sini aja karena dia besar. Nih. Nah, berbeda ya dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu 3813, sedangkan sigma X dikuadratkan sebesar 237.169. Oke, jadi di situ banyak yang keliru. Dia salah meletakkan dalam kurung ataupun salah meletakkan kuadratnya, sehingga nanti akan sama hasilnya, yaitu sama-sama sebesar 3813. Oke, lanjut. Jadi tinggal buat rumus saja. Ini 509 dikalikan dengan 3813. Kemudian di sebelahnya pun begitu, 487 dikalikan dengan 3808. Nah, di bawahnya 69 dikalikan dengan sigma X kuadrat tadi. Yang bawahnya ini, nah ini dia. Sigma X lalu dikuadratkan. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita kurangi bagian atas, kita kurangi bagian bawah. Jadi ngerjainnya satu-satu, pembilang dulu, penyebut dulu, barulah kita bisa bagikan. Yang 86.321 dibagi dengan 25.928 hasilnya 3,33. Kita lihat di data pada buku. Nah, benar ya, A-nya itu konstantanya itu sebesar 3,33. Oke, selanjutnya kita mencari B. Nah, di B ini juga tidak ada Y kuadrat ya, makanya tabel saya hanya sampai X kuadrat. Y kuadrat tidak ada, karena memang tidak dibutuhkan untuk mencari data. Oke, nah rumusnya ini sudah copy dari buku. Kita lanjut dari pengerjaannya. N itu adalah 69. Sorry, karena jumlah sampel. Kemudian, nah supaya nggak bingung, saya nggak lagi menggunakan tabel, tapi langsung menggunakan data yang ada pada konstanta. Sigma XC berarti adanya di sini. 3808. Oke, sorry salah saya di bawahnya ya. Sama dengan ini. Sigma X ini 487. Kemudian sigma Y yaitu 509. Kemudian bawahnya sigma X kuadrat itu adalah 3818. Nah, di bawahnya sigma X dikuadratkan, berarti yang atasnya aja. Oke, nah sekarang tinggal dikalikan. Nah, 69 kali 3808 hasilnya 262.752. Kemudian 487 dikali 509 sama dengan 247.883. Nah, ini sebabnya saya sarankan saudara menggunakan Excel
karena hitungan ratusan ini agak rumit kalau saudara membuatnya manual. Memang lebih disarankan itu saudara menggunakan aplikasi SPSS, namun ketika pengerjaan karya ilmiah seperti skripsi, jika datanya kurang dari 100 seperti ini, hanya 69, biasanya dosen pembimbing ataupun penguji lebih menyarankan untuk manual. Ya, jadi saudara tahu proses demi proses pengerjaannya. Tetapi kalau datanya lebih dari 100, biasanya dosen pembimbing justru menyarankan menggunakan aplikasi yang lebih mudah, yaitu SPSS. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengerjaannya hingga mendapatkan nilai B, yaitu nilai koefisien arah regresi sebesar 0,57. Tahapan yang keempat yaitu menentukan persamaan analisis regresi. Jadi di sini ada rumus persamaan itu. Nah, ini jangan bingung bacanya ya. Ini namanya Y prediksi atau bisa Y topi. Jadi Y topi itu nama simbolnya, tapi saudara bisa menyebutnya kayak adalah Y prediksi. Nilai Y prediksi sama dengan nilai konstanta ditambah dengan perkalian antara koefisien arah regresi dan X. Jadi A atau dia Y topi sama dengan A ditambah B kali X. Jadi ini B dikali X ini dikali dulu baru bisa ditambah. Nah, kita tinggal masukkan hasil. A-nya itu ini 3,33, B-nya yaitu ini 0,57. Jadi didapat persamaan regresi yaitu Y topi atau Y prediksi sama dengan 3,33 ditambah 0,57X. Nah, dari hasil persamaan tersebut ada 3 kesimpulan yang diambil. Yang pertama bahwa X dan Y, artinya kedua variabel, mempunyai hubungan fungsional yang positif karena arah regresi linear atau nilai B-nya bernilai positif 0,57 ya. Bukan plus itu tambah, minus itu kurang. Jadi banyak kesalahan dalam penyebutan bilangan positif dan negatif. Jadi sebenarnya bukan minus tetapi negatif ya. Sedangkan ini bukan plus tetapi positif. Oke, yang kesimpulan kedua yaitu variabel X memberikan kontribusi positif pada variabel Y sebesar 0,57 kali. Jadi dia memberikan kontribusi. Misalnya gini, jika nilai X-nya itu 1, maka 1 dikali B 0,57. Makanya dia dinyatakan bahwa kontribusi dari X itu menambahkan sebesar 0,57 karena dikali X. Kemudian yang ketiga yaitu jika skor variabel X semakin tinggi, maka skor variabel Y juga semakin tinggi. Begitu sebaliknya. Nah, kita buat aja sini contohnya ya. Contoh ini kita nyatakan misalnya X-nya itu buka kurung dulu karena ini perkalian. Nah, kita nyatakan misalnya X-nya itu positif 10. Nah, jika X-nya 10, maka Y prediksinya sebesar 9,06. Kita buat lagi. Misalnya nilai X kita tambah menjadi 20, maka hasilnya untuk Y prediksi menjadi sebesar 14,80. Nah, jika X bertambah, maka terlihat Y prediksi juga bertambah. Yang tadinya X10, Y prediksinya 9,06, kemudian X berubah menjadi 20, Y prediksi juga bertambah menjadi 14,8. Nah, ini kita coba untuk X bernilai negatif, kita buat saja negatif 10. Oke, nah hasil Y prediksinya menjadi negatif juga, yaitu sebesar negatif 2,4. Nah, dari sini terlihat bahwa X memang memberikan kontribusi sebesar 0,57 dan benar pernyataan ketiga bahwa skor variabel X semakin tinggi, maka Y juga semakin tinggi, begitu sebaliknya. Ini saja video tutorial mengenai uji linearitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji komparasi menggunakan rumus
t-test atau uji T, dan uji korelasi menggunakan rumus uji product moment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.